Indonesia pertama kali mengadakan pesta demokrasi 2 kali dalam setahun, Pilpres, Pileg di Februari dan Pilkada di November lalu. Namun kemeriahan dan antusiasme pesta rakyat ini ternyata tak bisa terjaga. Angka partisipasi publik di Pilkada menurun. Mungkinkah ini karena kejenuhan publik atau memang ada faktor tak menariknya para pasangan calon yang ada di etalase surat suara? Kita bahas bersama Komisioner KPU Idam Holik dan Direktur Eksekutif Netgrid Hadar Nafis Gumai. Selamat malam Bang Idam, Bang Hadar. Selamat malam, Mbak. Selamat Oke, malam, Mas Hadar. saya mau ke selamat malam, Bang Idam. Idam terlebih dahulu. Bang Idam, ini saya mau tahu persentase terbaru partisipasi publik yang ada di KPU sebenarnya sejauh mana ya Bang di Pilkada November lalu? Saat ini masih berlangsung proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Nanti setelah proses rekapitulasi selesai secara keseluruhan di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi, KPU tentunya akan menyampaikan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS pada 27 November yang lalu. Oke, tapi berarti belum ada persentase ya Bang, yang sementara misalnya angka golputnya berapa dan lain sebagainya itu belum ada Bang Idam? Ya, kami harus menunggu hasil resmi proses rekapitulasi secara berjenjang, karena saat ini juga masih di beberapa tempat sedang melakukan pemungutan suara ulang. Oke, tapi temuan dari ataupun laporan dari KPU daerah begitu misalnya angka golputnya karena beberapa lembaga survei ataupun organisasi sipil begitu ya Bang udah mulai memberikan persentase nih Bang di bawah 70%. Berkenaan dengan tingkat partisipasi, kami memang mengakui ada tren penurunan dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pemilihan atau pilkada serentak tahun 2020 yang lalu, dan ini merupakan satu catatan penting bagi kami dan KPU sendiri akan melakukan evaluasi. Bicara tentang faktor pemilih dalam menggunakan hak pilihnya ke TPS, tentunya ini ada banyak faktor yang mempengaruhinya atau multifaktor, tidak hanya pada persoalan kejenuhan politik, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor alam, atau bisa jadi memang dalam perspektif marketing politik ada faktor produk politik atau kandidat itu sendiri. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. KPU sebagai penyelenggara pilkada akan berkomitmen untuk melakukan evaluasi. Oke, berarti tengah didalami ya Bang angkanya. Kalau gitu saya mau ke Bang Hadar. Bang Hadar, ini kan sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari ya persiapan pesta demokrasi kita dalam setahun ada Pilpres, Pileg dan juga Pilkada dalam waktu yang berdekatan. Ini kenapa ya Bang election fatigue ataupun kejenuhan publik ini tidak bisa dicegah? Karena banyak sekali faktor, salah satunya mungkin adalah kejenuhan atau mungkin Bang Hadar juga melihat ada faktor-faktor lain yang membuat angka partisipasi tadi Bang Idam menyebutkan trennya menurun begitu. Ya, memang betul saya setuju banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi ini. Salah satunya seperti disampaikan dan sudah banyak dibicarakan tentang kedekatan jarak antara satu pemilihan dengan yang lain. Tetapi juga sekali lagi banyak faktor. Misalnya saja di Jakarta kami sudah mendapatkan angkanya kurang lebih itu 57% ya. Dan itu angka yang sangat nyata menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Dan bahkan yang juga kami temukan itu tingkat ketidaksahan surat suara itu sebetulnya juga sangat tinggi. Misalnya saja itu angkanya bisa melampaui 9% atau bahkan ada yang di atas 10%. Padahal pemilihan ini adalah pemilihan yang sangat sederhana, seperti pemilihan presiden, itu sangat sederhana. Biasanya itu kurang lebih di 3%, jadi ini sampai 3 kali lipat. Nah, kami duga ini karena memang pemilih dia hadir, tetapi sebetulnya mereka protes karena tidak cocok dengan calon-calon yang tersedia misalnya, itu mereka lakukan. Jadi kalau mereka pun tidak hadir atau tingkat partisipasinya itu bisa lebih tinggi lagi sebetulnya. Tetapi ada yang hadir namun membuat suaranya tidak sah. Nah, jadi ini merupakan faktor saya kira bukan hal teknis, tapi lebih merupakan mereka tidak merasa pilkada ini akan ada gunanya, bermanfaat, begitu. Sehingga ini bentuk protes dari mereka, dari pemilih ini, begitu.
tetapi mereka tidak ada pilihan karena memang pencalonan itu, semua proses itu dilakukan oleh partai-partai politik yang kita tahu sendiri mereka punya strategi-strategi sendiri untuk Oke. mengajukan calonnya Bang begitu. Hadar, tapi Nah, lebih banyak jadi yang banyak mana ya faktor Bang? ya. Lebih banyak yang jenuh karena Februari lalu merasa sudah ke TPS, sudah ada euforia pemilunya, atau lebih banyak yang acuh begitu dengan yang tadi Abang bilang? Lebih banyak mana Bang persentasenya, yang jenuh atau yang acuh? Saya sulit untuk menjawab itu karena menurut saya itu seharusnya kita melakukan kajian secara mendalam tentang Oke. ini, dan ini penting sekali. Dan saya ingin sekali menghimbau penyelenggara pemilu KPU untuk juga melakukannya, terutama nanti membuka kotak suara itu kalau sudah waktunya sudah habis atau daluarsa, itu dipelajari ketidaksahannya itu seperti apa. Kemudian yang datang itu siapa, yang tidak datang siapa, itu bisa disurvei untuk ditanyakan kenapa Anda tidak datang, kenapa Anda tidak Oke. memilih gitu. Karena catatan siapa yang tidak datang itu sebetulnya ada. Nah, oleh karena itu baiknya segera dievaluasi seperti dinyatakan Pak Komisioner Idam tadi. Saya sangat mendukung untuk dilakukan. Oke, Bang Idam, ini kan sebenarnya jadwal ataupun tahapan pelaksanaan Pilpres, Pileg dan juga Pilkada ini sudah dari jauh-jauh hari lah KPU mempersiapkan, berulang kali bolak-balik ke Komisi 2. Tentunya ada antisipasi sebenarnya untuk bisa mengatasi si election fatigue ini begitu. Apa sih Bang sebenarnya sosialisasi tambahan yang sudah dilakukan di Pilkada kemarin tapi ternyata tidak mampu mendongkrak angka persentase partisipasi publik begitu, tidak mampu terjaga begitu euforianya? Ya, berkenaan dengan kejenuhan politik pemilih ya, sebagaimana yang menjadi temuan dalam beberapa survei serta diperkuat oleh pendapat para ahli, ini tentunya tidak mudah dalam kita mengubahnya. Kami beserta rekan-rekan kami di daerah penyelenggara pilkada ini berupaya dan menurut kami sudah maksimal melakukan sosialisasi dan juga membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk mengaktifasi partisipasi masyarakat. Dan kita mesti ingat bahwa dalam konteks pemilih menggunakan hak pilihnya, faktor kandidat itu juga sangat penting. Ya, dan ini harusnya menjadi evaluasi bersama bagaimana ke depan hal ini tidak terulang kembali. Yang jelas kami KPU akan melakukan evaluasi, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hadar itu tentunya akan jadi perhatian kami untuk kami akan evaluasi ke depan. Mbak Diana. Ya, gimana Bang Hadar? Ya, jadi saya kira betul upaya untuk sosialisasi menyadarkan publik betapa pentingnya kita mengikuti atau partisipasi dalam pilkada itu adalah elemen penting. Dan saya kira ini harus dicari cara yang lebih efektif bagaimana melakukannya. Tetapi menurut Bang Hadar sosialisasinya sudah cukup baik belum Bang? Sehingga harusnya sebenarnya euforianya bisa terjaga, election fatigue bisa dicegah begitu sebenarnya? Saya kira mungkin tidak ya, tidak cukup karena memang pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, dan kemarin itu sudah banyak sekali kerja berat dilakukan oleh KPU kita di pemilu, dan waktu yang sangat pendek ini saya kira menyulitkan mereka juga untuk bekerja secara lebih maksimal. Nah, maksud poin saya adalah sebetulnya ada hal-hal yang bisa secara teknis itu dipermudah. Misalnya saja, kenapa tidak kita perkenalkan pemilihan yang pemilih itu tidak dikasih ruang untuk bisa memilih lebih cepat, bisa. Kalau mungkin mereka tidak bisa hadir di tanggal pemilihannya, itu bisa menjadi opsi juga. Jadi seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu dikasih ruang. Jadi kita harus cari cara-cara yang lebih memudahkan buat para pemilih. Nah, faktor kemarin juga kebingungan, misalnya saja akibat dari informasi yang tidak cukup, itu harus membawa apa saja misalnya. Masih saja ditemukan orang menjadi ragu karena mereka merasa harus mendapatkan formulir C6. Tetapi C6 itu juga, ada juga yang tidak dapat begitu, sehingga kemudian mereka ragu. Kemudian juga ada faktor misalnya terlambat sekali sekolah-sekolah yang mengizinkan atau melakukan kuliah atau pelajaran dengan jarak jauh.
Karena banyak sebetulnya para pelajar ini dia terdaftar di kampung halamannya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk pulang gitu. Itu ada kebijakan yang terlambat dari para pihak yang punya otoritas di sekolah maupun di universitas. Nah, ini juga merupakan faktor. Jadi ke depan harus dicari jalan, kalau toh orang itu tidak tinggal di tempatnya, mungkin harus dicari dia bisa melalui pos misalnya. Jadi ini yang harus kita kaji sehingga pemilih kita itu dimudahkan. Oke, siap. Saya mau Untuk bisa langsung menggunakan minta hak pilih. Bang Idam untuk tanggapi, Bang. Bang, apakah kendala-kendala ini cukup sulit begitu ya? Karena kalau kita berkaca di Pilpres kan ini sebenarnya pada saat itu komisioner-komisioner KPU ini jelas sekali ya sosialisasinya kencang sekali di media sosial, di media mainstream, dimanapun itu disebutkan bisa pindah TPS syaratnya A, B, C, D. Tapi pada saat pilkada ini tadi kendala-kendala yang dihadapi ataupun yang disampaikan oleh Bang Hadar ini masih terjadi begitu, orang masih ragu untuk datang ke TPS apabila tidak tinggal di ataupun tidak berada di TPS dia gitu. Seperti misalnya mau balik kampung susah karena misalnya ada kerja atau misalnya ada kuliah begitu ya. Kebijakan-kebijakan yang telat ini sebenarnya KPU apakah megap-megap karena sehabis mengurusi Pilpres kemudian langsung pilkada sehingga ada beberapa hal-hal yang luput begitu Bang, hal-hal teknis seperti apa atau seperti apa Bang Idam? Ya, berkenaan dengan hal tersebut, misalnya bagi mereka yang sedang melakukan studi ataupun bagi mereka yang sedang bekerja di tempat yang jauh dan tidak memungkinkan kembali ke kampung halaman sesuai dengan halaman TPS, KPU juga mengambil atau melaksanakan kebijakan yang sama, yaitu pendirian TPS lokasi khusus. Berdasarkan DPT, berdasarkan data DPT, ini ada 299.363 pemilih yang memilihnya di TPS khusus. Jadi datanya cukup besar, hampir 300.000 pemilih yang kami data dan itu masuk dalam DPT lokasi khusus. Jadi dengan demikian dari sisi kebijakan kami sudah fasilitasi dan ini memang sesuatu yang kompleks ya, bahwa berkaitan dengan hal ini ya ini akan jadi catatan kami dan kalau berkaitan dengan bagaimana kami menyampaikan pesan, kami sudah tegaskan kepada KPPS dalam melakukan distribusi surat pemberitahuan bahwa penggunaan hak pilih ini dilakukan dan mekanismenya bagaimana ini disampaikan oleh KPPS kami. Ya, jadi ini sebenarnya problemnya tidak sekedar pada persoalan teknis distribusi formulir C pemberitahuan. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada para pemilih apabila memang masih ada pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT dan yang bersangkutan memiliki KTP elektronik sesuai dengan alamat TPS, maka yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan. Gitu. Oke, baik. Dan ya. Oke, baik. Nanti saya mau tanyakan, ini ada data bahwa 5 provinsi tertinggi yang partisipasi publiknya rendah ini justru di kota-kota besar. Saya mau tanyakan ke Bang Idam dan juga Bang Hadar, tapi usai jeda kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Pilihan Indonesia. Anda masih menyaksikan Pilihan Indonesia dan kami masih terhubung dengan dua narasumber kami yakni Komisioner KPU Idam Holik dan juga Direktur Eksekutif Netgrid Hadar Nafis Gumai. Oke, saya mau sampaikan data ini benar atau tidaknya atau valid atau tidaknya saya mau tanyakan kedua narasumber. Jakarta ini kota besar. Cuman partisipasi publiknya menurun di 46,95, Banten 38%, Jatim 34%, Jabar 38%, dan tertinggi yang paling rendah partisipasinya nih di Sumatera Utara, angkanya 50,68. Saya mau ke Bang Hadar terlebih dahulu. Bang Hadar, ini kenapa ya justru daerah-daerah besar, terutamanya di Jawa ya, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, ini angka golputnya paling tinggi? Apakah karena memang faktor yang tadi Anda sebutkan, datang tapi merasa calon tidak menarik sehingga ya menggunakan hak pilihnya dengan coblos semua begitu misalnya? Ya, saya kira kalau hadir tentu tercatat dia di dalam tingkat kehadirannya, maka partisipasinya masih akan karena faktor hadirnya. Oke. Iya, terhitung. Tetapi yang saya ingin katakan tadi adalah sebetulnya bisa lebih tinggi lagi kalau mereka memutuskan tidak hadir. Kira-kira begitu.
Oke. Nah, kembali ke pertanyaan masyarakat kota, saya kira ini memang karakter masyarakat di perkotaan yang memang tingkat pendidikannya cenderung lebih tinggi. Kemudian yang kedua, keberaniannya untuk protes, menyatakan tidak setuju juga lebih tinggi, begitu ya, kira-kira ya. Nah, saya kira itu yang menunjukkan. Jadi, nah kalau Jakarta 40% itu saya belum temukan, tetapi secara keseluruhan di Jakarta itu catatan kami 57%. Walaupun kalau kita dalami, misalnya saja di Kecamatan Tanah Abang itu 52,98%. Di Oke. Kecamatan Menteng itu 57,72%. Nah betul bahwa di Sumatera Utara itu sangat rendah. Misalnya di Medan saja, di kota Medan itu di Kecamatan Medan Baru, saya temukan angkanya 41,11%. Jadi sangat rendah. Di kota Pematang Siantar itu 59,49%. Jadi memang cenderung masyarakat perkotaan itu karena dia punya karakter yang bisa secara tegas memutuskan dan juga sangat kritis begitu karena pendidikannya cukup dan sebagainya. Saya duga tingkat partisipasi memang cenderung lebih rendah. Sedangkan di daerah lain pedesaan sangat mungkin karena banyak pihak yang mendorong, ya, jangan-jangan juga termasuk ada yang mengintimidasi, misalnya dari tim pasangan calon, ayo harus hadir ya, pilihlah ini ya. Mungkin juga karena faktor tersebut, akhirnya cenderung di daerah-daerah pedesaan atau rural begitu, tingkat partisipasinya lebih tinggi. Tetapi sekali lagi, bahwa banyak faktor sebetulnya yang bisa mempengaruhi dan itu berkelindan, intermingling satu sama lain. Sehingga baiknya memang segeralah nanti setelah usai proses pilkada ini tuntas, penyelenggara pemilu dan berbagai pihak lain melakukan kajian yang mendalam. Menurut saya termasuk nanti jalan keluarnya, selain mungkin menjarakkan antara satu pemilihan dengan pemilihan lainnya, tetapi marilah kita perlu berani membuat terobosan bahwa teknis pelayanan pemilih itu kita perkenalkan hal yang baru, yang lebih memudahkan. Misalnya tadi saya contohkan, tidak perlu kalau memang dia kesibuk atau tidak ada waktu, dia tidak perlu hadir di pada hari H, tetapi ada ruang di mana beberapa hari sebelumnya mereka bisa memilih. Kalau mereka tidak bisa pulang di mana dia di kampungnya dia terdaftar, maka ada cara yang lebih efektif. Kalau pilkada ini kan tidak mungkin, dia harus ke kampungnya. Jadi dia daerah pemilihan ini beda-beda begitu. Nggak bisa dia kemudian memilih di tempat lain. Seperti pemilu ada pemilihan presiden, maka dia bisa memilih presiden dari manapun. Tapi kalau kepala daerah itu tidak bisa. Oke, Mas Idam tadi barusan kirim saya data ini, DPT Pilkada itu 203 juta lebih, kemudian pemilih TPS lokasi khusus di 299.000 lebih. Nah, sebenarnya dari data-data ini, proyeksi ataupun dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan target begitu ya dari KPU, itu sebenarnya tingkat partisipasi atau tingkat pemilihnya tuh berapa sih Bang? Karena ya pasti diharapkan 100%, tapi proyeksi dari KPU Pusat awalnya seperti apa di Pilkada ini? Apakah setelah beberapa data yang masuk, meskipun Bang Idam menyebutkan ya ini masih menanti hasilnya mungkin nanti pertengahan Desember ya Bang kita baru bisa tahu. Apakah sesuai ekspektasi KPU Pusat? Ya tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu atau pilkada yang terikat pada prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik, kami selalu sampaikan kepada teman-teman kami di daerah, pertahankan prestasi atau capaian partisipasi yang pernah dicapai di pemilu serentak 2024. Tetapi kami pun harus realistis bahwa biasanya partisipasi di pemilu dan di pilkada itu berbeda, ya, berbeda tajam. Misalnya waktu pemilu serentak 2019 partisipasi itu rata-rata 82%. Ya, selanjutnya pada pilkada serentak di 207 pilkada serentak 2019 yang lalu, ya 2020 yang lalu di 270 daerah itu partisipasinya 76,09%. Memang di setiap kali penyelenggaraan pilkada serentak itu selalu terjadi tren yang lebih kecil daripada tren di pemilu. Karena kita ketahui dari sisi kepesertaannya saja sudah berbeda. Dan oleh karena itu kami selalu memotivasi teman-teman ya pertahankan capaian prestasi yang ada, tapi kita juga harus realistis terhadap
tren partisipasi di pilkada yang biasanya selalu lebih rendah daripada pemilu. Oke, nah itu sebenarnya kenapa ya Bang, amatan KPU, kenapa selalu ada tren penurunan dengan pilpres dan juga pilkada? Sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan di awal bahwa faktor pemilih mau menggunakan hak pilihnya itu multifaktor, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, sehingga kita tidak bisa menganalisis atau mengomentari hanya dari sisi sudut pandang penyelenggaraan saja atau sudut pandang kegiatan sosialisasi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk juga faktor alam. Kita bisa lihat bagaimana daerah-daerah yang di pagi hari itu wilayahnya mengalami hujan dan bahkan mengalami banjir, itu pasti partisipasinya lebih kecil daripada daerah yang tidak mengalami hujan di hari pemungutan suara. Oke, Bang, saya mau spesifik Bang Idam ke beberapa kota besar yang tadi saya sebutkan ya, ini rata-rata partisipasi publiknya rendah. Ini berarti nanti evaluasinya tentu akankah per provinsi, per segmen wilayah atau seperti apa ya Bang? Amatan KPU sejauh ini sementara meskipun memang tahapan penghitungan secara resmi di KPUD daerah juga masih terus berlangsung begitu ya, seperti misalnya Jakarta, Sumatera Utara, menurut amatan KPU seperti apa Bang? Kenapa partisipasinya rendah? Sudah adakah laporan spesifik di wilayah-wilayah ini yang partisipasinya rendah begitu? Setiap KPU penyelenggara, maksud saya setiap KPU daerah penyelenggara pilkada itu diwajibkan melakukan evaluasi. Mengapa diwajibkan melakukan evaluasi? Karena penyelenggaraan pilkada itu dilandasi pada prinsip-prinsip manajerial. Tidak hanya perencanaan, tidak hanya equating, tapi juga ada yang namanya prinsip evaluasi. Dan nanti setelah mereka melakukan evaluasi, maka KPU juga akan melakukan evaluasi bersama dengan KPU daerah penyelenggara pilkada yang telah melakukan evaluasi. Oke, tapi sejauh ini amatannya seperti apa Bang? Kayak misalnya di Jakarta begitu, faktor dominannya apa? Apakah faktor alam yang tadi Abang sebutkan, atau ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya calonnya kah, atau mungkin ada beberapa kendala dari segi masyarakatnya, mobilisasinya tinggi, atau seperti apa Bang Idam? Semua faktor mempengaruhi, semua yang ditanyakan itu mempengaruhi. Dan memang untuk DKI ini menjadi penting bagi kita untuk melakukan kajian di tengah masyarakat yang mampu mengakses informasi dengan baik atau well informed voters. Ya, di berbagai studi tentang perilaku pemilih, biasanya pemilih yang dengan akses informasi yang baik itu memiliki antusiasme yang tinggi. Tapi ternyata di DKI Jakarta nggak demikian. Bagi kami, DKI Jakarta itu menarik. Ya, bisa untuk dilakukan riset untuk perilaku pemilih. Akses informasi tidak ada batasan. Kami yakini bahwa pemilih di DKI itu adalah connected voters atau pemilih yang terhubung satu sama lain karena kepemilikan gadget atau akses internet yang cukup baik. Oke, saya mau ke Bang Idam lagi. Bang Idam, ini kan sebenarnya tren penurunan, kemudian juga ada beberapa faktor yang mendorong partisipasi publik rendah dari pilpres ke pilkada ini sudah ada di periode-periode sebelumnya lah. Ibaratnya berarti KPU sudah punya pengalaman untuk melihat tren ini. Tapi apakah ada daya dorong untuk bisa memaksimalkan partisipasi publik ini jangan sampai turun? Karena kan tentu kita berharapnya dari 203 juta DPT pilkada 2024 semuanya terpakai. Pesta demokrasinya berjalan dengan baik dan lancar. Seperti misalnya minimal setara lah dengan pilpresnya. Ini KPU mengakui nggak Bang bahwa KPU ini juga cukup rumit begitu atau cukup megap-megap untuk mengatasi pesta demokrasi nyoblos 2 kali dalam setahun begitu ibaratnya? Ya, berkaitan dengan waktu penyelenggaraan pilkada serentak nasional yang waktunya di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini, kami KPU tentunya nanti dalam proses legal drafting perubahan undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada, ini kami akan menyampaikan pandangannya. Yang jelas ya, kalau kita bicara tentang pilkada yang di mana di dalam undang-undang pilkada ditegaskan bahwa Oke, Bang Idam. Karena perumusan visi misi pasangan calon itu harus selaras dengan RPJMD. Ya, dan oleh karena itu ya menjadi ideal bahwa penyelenggaraan pilkada ini harus ada jeda dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga
mereka yang akan dicalonkan menjadi pasangan calon di pilkada ini mampu menselaraskan dengan visi pembangunan presiden terpilih. Oke. Ya. Dan menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan keserentakan yang didesain oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 55 tahun 2019. Oke. Ya, di Oke. sana ada berbagai alternatif keserentakan dan menurut hemat kami ya bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dengan pilkada serentak itu idealnya harus ada jeda. Oke, menurut Mbak KPU Diana. jedanya berapa Bang idealnya? Berapa Ya lama? kalau kita mengacu pada alternatif pilihan itu sekitar 2,5 tahun. Oke. Tapi tentunya nanti kami akan memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk menyampaikan waktu ideal penyelenggaraan pemilihan serentak nasional. Oke, kalau menurut Bang Mbak Hadar Diana. gimana Bang? Waktu ideal ataupun jeda antara Pilpres dan juga Pilkada ini seperti apa? Apakah 2,5 tahun cukup? Tadi Bang Idam menyebutkan supaya juga bisa lebih menyelaraskan begitu ya dengan visi misi presiden terpilih misalnya. Ya, jadi saya pun setuju perlu dijarangkan karena ada beberapa faktor lain yang bisa kita ambil manfaatnya kalau jaraknya tidak terlalu dekat. Faktor evaluasi terhadap rezim atau partai-partai politik yang dibentuk melalui pemilunya misalnya, itu perlu juga ada ruang yang cukup. Nah, tetapi juga menurut saya keserentakan ini pun mungkin polanya juga harus dirubah selain dari jaraknya. Oke. Yaitu pemilihan daerah misalnya antara pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Pemilihan daerah itu bukan hanya kepala daerah tetapi juga sekaligus adalah anggota-anggota DPRD-nya. Dengan demikian aktivitas sekitar pemilihannya, pemilihan daerah itu akan lebih meriah dan ramai lagi. Karena partai-partai politik akan ikut turun mengajak masyarakat karena dia punya calon-calonnya untuk mengisi di DPRD. Jadi saya kira ini faktor juga ramainya aktivitas untuk mengajar sekaligus mengajak publik untuk memilih. Nah, saya ingin kembali ke faktor bahwa dengan selama ini pemilihan kepala daerah itu selalu rendah, walaupun sebelumnya lebih tinggi dari yang sekarang. Karena memang kita ini sangat masih sentralistik. Jadi udahlah, kita nggak bisa berdebat. Pasti pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR itu lebih ramai, biayanya lebih tinggi, semuanya ikut aktif dalam waktu yang sekalipun lebih pendek kali ini ya 2024 ini, tetapi semua padat sekali. Jadi tiada waktu lewat tanpa ada isu pemilu diangkat begitu. Tetapi kalau pilkada ini kan sifatnya sangat lokal, jadi sangat bergantung kepada situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Upaya di tingkat nasional untuk mensosialisasikan itu menurut hemat saya terbatas. Mungkin Bang Idam bisa cerita, bisa koreksi saya, berapa besar sih biaya sosialisasi yang dikeluarkan gitu dibandingkan dengan pemilu nasional kita gitu. Nah, jadi ini sejumlah hal yang saya kira merupakan faktor. Nah, sekarang kembali untuk DKI, saya ingin lagi mengangkatnya ya. Jadi di DKI ini selain memang tingkat partisipasinya turun secara signifikan nyata, tetapi juga tadi tingkat ketidaksahannya pemilih itu sangat tinggi, di atas 3 kali dari biasanya. Nah, ini saya kira memang lebih menunjukkan masyarakat yang kritis. Jadi kritisnya bisa tidak hadir, maka tingkat partisipasi rendah. Ditambah lagi tadi, kritisnya itu dia sengaja untuk tidak membuat pilihannya sah, surat suaranya sah. Nah, jadi saya kira untuk Jakarta, mungkin juga beberapa kota lain yang setipe begitu ya, faktor dari masyarakat protes itu sebetulnya cukup tinggi, perkiraan saya. Oke, baik. Karena sifatnya lokal, berarti sebenarnya tren penurunan ini ada, tapi bukan berarti kita wajarkan atau jadi pembiaran, tapi justru jadi evaluasi supaya di pilkada ataupun pilpres selanjutnya semua pesta demokrasi tingkat partisipasinya meningkat. Terima kasih dua narasumber kami pada malam hari ini. Ada Komisioner KPU Idam Holik dan juga ada Direktur Eksekutif Netgrid Bang Hadar Nafis Gumai. Selamat malam Bang Idam dan juga Bang Hadar. Selamat malam. Selamat malam, sampai ketemu. Terima kasih.